Allah, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah kajian hikam Masjid An-Nahar Arisalah yang dimuliakan oleh Allah. Di setiap pertemuan saya selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, kami minta kepadamu pemahaman seperti yang difahami oleh para nabi, pahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin, kami minta diberikan kekuatan bisa menghafal seperti para rasul menghafal apa yang diturunkan wahyunya kepada Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan kami meminta kepadamu ya Allah, kami diberikan ilham, ide-ide seperti para malaikat diberikan ide-ide. Wa ilham malaikat ya fattah, wahai engkau yang maha membuka, iftah qulubana futuhal arifin, bukalah hati kami sebagaimana orang-orang yang bermakrifah kepadamu dibuka hatinya. Fahman nabiyyin, di mana letak kefahaman nabi itu penting. Yang namanya sifat para nabi dan rasul itu 4 ya. Apa? Amanah, amanah dalam segala hal. Maka pemahaman para nabi itu amanah, memegang selalu kepada kebenaran. Sidq, jujur. Tidak boleh nipu-nipu dalam menyampaikan pemahaman. Kalau ada perbedaan pendapat ulama, sampaikan ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Kalau ini pendapat saya atau pendapat guru saya, katakan itu pendapat guru saya. Jangan bawa nama Rasul, mengatasnamakan pemahaman kita. Ini banyak orang saat ini apa? Itu pemahaman dia dari satu hadis dibawa-bawa atas nama Rasul. Padahal itu pemahaman dia atas satu hadis Nabi. Ya. Itu pemahaman dia, pemahaman gurunya dia. Ya. Cuma memang pemahaman gurunya dia berdasarkan dalil. Begitu juga orang lain punya pemahaman yang mungkin berbeda dengan dalil yang sama. Makanya para ulama dulu berkata, hadza ra'yi, ini pendapatku. Kalau sekarang ini tidak, hadza maqalahun nabi, ini yang nabi katakan. Inilah tidak jujur. Ya. Inilah tidak jujur. Ya. Beda kalau ulama kita, coba lihat buku-bukunya. Hadza maqalahul Syafi'i, hadza maqalahu Ahmad, hadza maqalahu Abu Hanifah, hadza maqalahu Tsauri. Nah, itu mereka saking jujurnya nyampaikan ilmu. Karena artinya apa? Dari hadis ini mereka punya pemahaman. Ya. Jadi perbedaan pendapat tadi, ya tidak. Akhirnya apa? Ketika ada perbedaan pendapat, tentu tidak menimbulkan apa? Permusuhan. Ya. Apa pemahamannya para nabi dan rasul itu? Hah? Pemahamannya para nabi yang berikutnya adalah apa? Tabligh, ya, yaitu apa? Ketika kita paham, kita menyampaikan apa yang kita pahami, supaya apa? Ilmu itu tidak jadi milik kita sendiri, tapi jadi milik siapa? Milik orang banyak, siapapun yang mau kita ajak menjadi baik. Walaupun kita sendiri belum baik, ya. Kita ngajak orang, yuk, apa namanya, kita ini tadi dapat ilmu begini, kita ini dapat ilmu 1, 2, 3. Nah, kadang-kadang ada be kawan tuh ngomong, dari 1, 2, 3 yang kau pelajari itu mana be yang lah kau amalkan. Ada be yang kawan kayak gitu. Ya belum. Nah, kalau belum udah sengaja ngajak, ada baik itu. Ada baik yang begitu tuh ada. Ada tak kira-kira masalah? Ya, kamu tuh ngaji baik. Ayo, namanya ngaji, baru ngaji belum ngamal. Tapi jadilah minimal lah ngaji, ya. Kadang-kadang jadi godaan kita juga mulai berpikir, oh iya ya,
Aku ni ngaji tak ngamalkan. Dem ngaji dulu Pak Yul. Kaget ngamalkan. Ya. Mak mana nak ngamal apa kan memang tak tahu. Ya. Mak mana nak ngamalkan. Tak tahu. Paling tidak minimal ngamalkannya walaupun belum istiqomah sesekali. Ya. Ini seperti saya sarankan. Kalau habis maghrib, setelah sholat ba'diyah, sholat 6 rakaat. Ya, sholat 6 rakaat sholat sunnah, namanya sunnah apa? Sunnatul awabid. Pahalanya seperti ibadah selama satu tahun. Walaupun tidak tiap maghrib, sesekali. Jangan tidak niat. Sholat apa lagi? Yang kalau diamalkan minimal seumur hidup sekali. Sholat apa namanya tuh? Sholat tasbih. Syukur-syukur tiap hari. Ya. Kadang-kadang lah tiap hari ada yang ngatur pula cadak gawe lain, la ilaha illallah. Ya, ngamalkan tiap hari salah, jarang-jarang dikatai dak istiqomah. Ya, itulah setan. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, namanya apa? Setan. Cuma mirip Erik. Ya, mirip. Namanya juga mirip. Apa lagi? Pemahamannya para nabi, ya, amanah, tabligh, sidik, fatonah, cerdas. Bagaimana kecerdasan itu? Kita memahami, oh, ketika para ulama menyampaikan kepada kita, kita cerdas menangkapnya. Seandainya ada perbedaan pendapat ulama, cerdas menangkapnya. Ya. Tidak jadi jumud otak. Nabi saja memberikan majal dirinya untuk musyawarah dengan para sahabat. Padahal Nabi sebenarnya tidak perlu musyawarah. Mas Yudi yang bukan Nabi tidak galak musyawarah. Pak Soekarno tidak galak musyawarah. Baginda Nabi dan tertompan, seorang Nabi yang punya otoriter hukum dari Allah, itu ngajak musyawarah kepada sahabat. Bahkan dari cara Nabi berbicara kepada para sahabatnya, itu senantiasa menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Ya, tidak sekedar pernyataan. Itu baginda Nabi. Nah, kita ini kadang-kadang barulah Cak Ustadz Soekarno mungkin SPD, tidak kalah lagi musyawarah. Sini kau tuh masih SMA kalau sini. Nah, jangan. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan musyawarah. Ya. Inilah kecerdasannya baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi itu cerdas, sadar. Kadang-kadang belum harus disampaikan dalil dari Allah, belum harus disampaikan fatwa dari dirinya seorang Nabi. Akal manusia ini sudah menemukan apa? Kebenaran. Seperti Nabi Ibrahim mengetes kecerdasannya kaum Namrud. Ibrahim, siapa kau ya yang menghancurkan patung-patung ini? Tuh, kau tanya dengan patung besar tuh siapa yang mecahkan apa? Patung-patung ini. Kampaknya biji lehernya. Apa jawaban orang Namrud? Mana mungkin kami nanya sama patung ini? Dia tuli, dia buta, dia tidak bisa ngomong. Nah, apa jawaban Nabi Ibrahim? Nah, lah tahu dia buta, lah tahu dia tuli, sudah tahu dia tidak bisa apa-apa, masih ente sembah. Tapi kena wong bengak tadi, yang timbul apa? Pokoknya ada, sudah. Ya. Nah, jadi kata-kata Nabi Ibrahim seperti itu namanya apa tuh? Menunjukkan kecerdasan, memancing apa namanya? Kecerdasan otak yang ditemukan oleh kaum Namrud tentang kebenaran apa yang dia lakukan. Ya. Maka kadang-kadang inilah paman Nabi. Nah, cuma kecerdasan para Nabi ini tidak pacak ditiru. Itu baik sebenarnya. Ya, kalau kecerdasan antar kita pacak ditiru. Triknya Mang Pendi pacak ditiru. Tapi kecerdasan baginda Nabi ini spontanitas dari Allah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Namanya juga mereka berpikir, bertindak, berkata tidak lepas dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah.
Nah, itu doa daripada kita, ya, wa hifdzal mursalin. Termasuk ilhamal malaikatil muqarrabin. Kenapa kita minta ilhamnya malaikatil muqarrabin? Karena malaikat itu bebas dari nafsu. Jadi tidak kemungkin ada ide-ide yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau kita nih ada ide-ide itu, ya, lewat betina cantik dikit, timbul ide kekanjian. Ya, ide-ide itu ada. Ingat Pak Salman masih tahu dia adonian ya, ada ide-ide itu ada, ya. Nyari toko, nyari baju, set, kebetulan di Cipari yang jago toko ini Tino cantik. Nah, mampir dulu, nanya-nanya dulu, ya, dia melawari, tak tahu ilham lu. Ilham bukan ilhamul malaikah gitu. Nah, beda ilhamul malaikah apa? Bebas dari hawa nafsu, ya. Lepas dari hawa nafsu. Contoh lah, kita nak umroh baik, walaupun umroh itu ibadah, ya, terbesitnya ide umroh itu tidak selamanya murni apa? Nak umroh. Bisa jadi ayolah capek jadi dokter topan aku di Linggau sesekali nak liburan. Nah, kan ada ide liburannya. Ada ide apa namanya? Tarofuh untuk apa namanya? Senang-senangnya ada. Cak aku jadi pembimbing umroh dokter topan. Kadang-kadang enggak ada juga apa tasyawub, campuran-campuran apa? Ide-ide yang wah, ini kalau aku dapat untung dari jamaah 1 juta sih kok 30 jamaah adalah 30 juta. Nah, apa aku lagi muka dapur aku nih? Ada ide-ide itu, ada, ya. Yang Pak Hari jadi jamaah karena dia iri dengan aku, ngitung pun dia. Wih, Ustaz Fahmi ini besar juga untung dia. Nah, itu lebih jelek lagi dia. Ya, ya. Jadi ini kenapa kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilhamul malaikah. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa seperti malaikat lepas dari apa? Lepas dari ide-ide atau apa namanya? Keinginan-keinginan yang membuat kita bersih 100 total. Makanya doa kita itu apa? Tamim taksirona birahmatika ya arhamar rahimin. Makanya Allah kasih zakat supaya apa? Adalah mungkin campur-campuran yang mungkin di luar daripada ide-ide kebenaran tadi dibersihkan oleh Allah. Ngapa kita ini ada sholat? Dari sholat ke sholat itu tentu Mang Israfil tidak lepas itu dari dosa-dosa, ya, tidak lepas. Ada baik dosa-dosa itu, dosa-dosa itu ada baik, ya. Kita ini ada galau. Baiklah, kita sekarang masuk kajian ke hikmah yang ke-19. Kalau dari bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, kita ini caknya lenak habis jilid pertama, ya kan? Masih ada 2 jilid lagi kalau dari ini, ya. Tapi ala kulli halin, hikmah yang ke-19 ini, ya, berbicara tentang apa kata beliau? La tatlub minhu, janganlah engkau meminta, ya, dari Allah Subhanahu wa taala an yukhrijaka, mengeluarkanmu, min halatin, dari satu keadaan, liyasta'milaka fi ma siwah, agar Allah menggunakan dirimu fi ma siwah, pada sesuatu selain keadaan yang kita minta pindah darinya. Falau aradaka lasta'malaka min duni ikhraj. Sesungguhnya kalau Allah kepengen dirimu untuk digunakannya, ya, atau dimanfaatkannya, maka Allah pasti akan menggunakan dirimu dengan tanpa harus mengeluarkan dirimu dari keadaan tadi, ya. Nah, kita kasih contoh biar mudah. Kita ambil contoh dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Apa dia maksud nasihat ini, Ustaz? Nawarta fawajadta
anna kullan min dzurufika wa wad'ika wa mustawaka dirasi wajhaka ila kulliyati tib. Sebagai contoh, ya, ada seorang remaja setelah dia kaji, aku tidak katik lain, caknya satu yang harus saya ambil dari pelajaran kuliah ini, yaitu apa? Mengambil ilmu kedokteran. Ini bukan nyuruh Dr. Topan, ini emang contohnya dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Ya. Wa ta'ammalta fawajadta anna tariqaka fi hadhil kulliyah ila dirasat tib. Setelah engkau apa? Kaji-kaji, angan-angankan, pertimbangkan, maka engkau dapati tidak ada lain. Engkau harus belajar tentang ilmu kedokteran atau kesehatan. Sofa an syawaibil hurmah. Alhamdulillah pilihanmu ini terbebas dari yang diharamkan oleh Allah. Ya, dalam ilmu kedokteran tentu isinya manfaat galau. Bebas dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ba'idun an mutarihis su atau matarihis su, bebas dari segala hal yang membawamu kepada keburukan. Walakinnaka utta ila nafsika fasya'urta annaka miyalun ila an tatahawwal ila dirasatil handasah muta'ammilan an yakuna laka haddun min khilali hadhil ikhtisas fi bina'il masajid wal ma'ahid wa nahwiha. Tetapi setelah engkau kuliah, kau jalani, kadang-kadang otak kita nih diputar lagi oleh Allah. Engkau berpikir lagi. Kenapa? Caknya aku lebih bagus ngambil ilmu engineering atau insinyur terkait dengan pembangunan. Kenapa? Aku kepengen bangun-bangun masjid, aku kepengen bangun-bangun pondok dan segala macamnya. Atau ila dirasatis syariah kulliyatis syariah, atau engkau ingin berpindah dari jurusan yang kau pilih pertama kepada kuliah syariah. Agar apa? Agar engkau lebih dekat makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau khidmah kepada agama Allah dan dakwah. Maka Imam Ibnu Athaillah berkata kepadamu, la tatakalla fit tahawul mimma ikhtarahu Allahu laka minal amalil mubah biduni takalluf. Hei Dr. Topan, jangan engkau berpaling-paling dari apa yang Allah pilihkan untukmu saat ini. Ketika Dr. Topan pilih sebagai dokter, sudah. Kenapa? Tanpa harus berupaya keras, sudah Allah pilihkan dokter sebagai seorang dokter. Masalah engkau akan bangun masjid, masalah engkau akan bangun pondok, tanpa harus berhenti jadi dokter, engkau bisa bangun pondok. Tanpa engkau harus berhenti jadi seorang dokter, ngurusi laboratorium, berkawan dengan virus yang tidak keruan itu. Contoh bayar. Engkau bisa membangun masjid. Bahkan tanpa Dr. Topan harus berhenti jadi seorang dokter, bisa untuk dakwah, bisa untuk lebih dekat makrifahnya kepada Allah. Jadi ketika Allah sudah pilih Mang Rosyik kerja di bagian pengantaran surat menyurat, jangan pindah. Masalah yang katanya kita nak ini, tanpa harus pindah dari posisi, tapi dengan syarat posisi yang ada saat ini itu memang mubah, bukan yang diharamkan oleh Allah. Menjadi dokter, menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pengusaha, asal yang dilakukan mubah, benar, tidak usah pindah. Keinginan-keinginanmu yang tadi, nak bangun pesantren, nak bangun pondok, nak dakwah, tidak usah lari. Uji Pak Hari, aku nak dakwah pun, nah lewat YouTube dakwalah. Kenapa? Tanpa harus pindah dari kondisi keadaan kita saat ini, ya, Allah bisa menjadikan kita apa yang kita inginkan. Karena bangun masjid tidak mesti harus jadi seorang insinyur, ya, tidak harus. Malah saya punya kiai namanya Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Yo kiai, yo pintar bangun bangunan. Walaupun kadang-kadang kuliahnya bukan kuliah bagian apa? Karena sarjananya SAG, apa dokter Andes, yang dulu, kalau dulu kan dokter Andes kan, dokter Andes tuh hampir namo galau-galau, tapi dia di bidang syariah. Apalagi SAG, sarjana alam gaib. Jangan tersinggung, siapa di sini SAG? Ustaz Soekarno.
Terus sekarang apa? Lagi ya? Oh iya, sarjana alam gaib. Ya, apalagi aku MAG, masternya alam gaib. Ya, tidak harus pindah. Untuk dakwah yang jadi petani, tidak harus berhenti dari petani. Makanya kita pernah dengar omongan Ustaz Abdul Somad apa? Kaget Ustaz, aku nunggu pensiun, gak baru nian dakwah. Nah, ini tidak harus nunggu pensiun dakwah. Kaget Ustaz, aku akan ngaji nian kalau lah berhenti nian. Nah, ini masuk kaidah yang lalu. Apa kaidah yang lalu? Menunda-nunda hal yang baik, menunda-nunda hal yang bernilai bagus di sisi Allah, min ru'unatin nufus, dari tanda apa nih kalau bahasa kita, tanda buyan. Ya, tanda buyan itu namanya. Kagetlah aku kalau nak ke masjid tuh kaget kalau seandainya aku ada kata apa? Kesibukan lagi baru aku nak rajin ke masjid. Ya, jangan. Kenapa? Takut tidak sempat. Kalau sempat, alhamdulillah. Kalau tidak sempat, ya jangan. Ya. Makanya kalau ditunda-tunda terus, kaget jadi masalah. Baiklah. Nah, ini salah satu contoh pertama bahwasanya apa? Kamu jangan minta sama Allah, ya Allah, ya keluarkan aku dari apa yang ada aku saat ini, agar engkau gunakan aku untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, jangan minta. Kenapa? Apa yang ada pada diri Mang Pendi, apa yang ada pada diri aku, ini sudah yang dijadikan oleh Allah pilihan. Ya. Jadi posisi Pak Nata sebagai polisi bisa tidak dakwah? Bisa. Ya. Bisa tidak melakukan ini itu asal itu diniatkan dengan baik? Kenapa tidak? Bisa. Banyak kok sekarang polisi-polisi yang berdakwah, ya. Cuma cukup berdakwah, jangan berfatwa. Ini urusan fatwa, ini urusan orang berilmu. Ini kadang-kadang lain lagi. Makanya yang dimaksud posisi tadi kita bisa tadi yang memang kita punya haknya. Contoh Pak Ari, bisa enggak Ustadz, aku ini sambil bekerja tapi juga berperan di bidang kesehatan? Bisa, tapi sesuai dengan kemampuan Pak Ari. Sekedar ngantar wong sakit ke rumah sakit, nemukan dengan dokter yang diinginkan. Jangan laju ikut ngobati. Ini yang disebut oleh Mang Rosik al-bahlul. Pak Mang Rosik, apa tadi? Al-bahlul. Ya, kita bukan haknya berfatwa, jadi berfatwa. Berfatwa itu punya perannya dewe. Tapi kalau ngajak sholat, tidak harus jadi kiai. Ngajak bener, tidak harus jadi seorang ulama. Mengatakan khamr haram, tidak harus berhenti dari minum. Ustadz, aku ini kan peminum. Boleh tidak aku ngomong kalau minuman keras ini haram? Boleh. Karena ini tanpa harus jadi ulama sudah tahu minuman keras itu haram. Seorang pemabok wajib mengatakan minuman keras itu haram. Ngapa kok ngomongan halal? Aku kan pemabok, Ustadz. Tidak boleh. Ya, mengatakan rokok buruk tidak harus berhenti dari rokok. Nah, kau jangan merokok nak ya. Rokok ini tidak bagus. Tidak apa-apa. Kok bapak merokok lah kepalang. Ya, tuh, jangan berhenti. Maka ini kita fahami bersama. Kita tidak mesti harus keluar dalam satu kondisi untuk membenahi sesuatu di dalam kondisi yang lain, atau untuk melakukan sesuatu dengan kondisi tertentu. Tidak. Ya. Karena apa? Tadi secara gamblang, falau aradaka, kalau Allah kepengen, lasta'malaka min duni ikhraj, pasti Allah akan menggunakan tanganmu, Allah menggunakan pikiranmu, Allah menggunakan ilmumu untuk melakukan sesuatu dengan tanpa harus engkau keluar dari keadaan sesuatu. Ya.
Jadi sekarang ini kita punya kesempatan banyak. Walaupun aku tukang mebel, walaupun Mang Rosik tukang properti, bagian bangunan, dakwah jalan terus. Ya, melakukan sesuatu hal yang baik bisa jalan terus. Kalau yang tadi itu, yang aku bilang harus sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan hadis Nabi. Ya, man wusidal amru ilaihi biduni ahlihi atau min ghairi ahli, siapa yang diserahkan urusan kepada selain ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggu baik nanti waktunya. Maksudnya apa? Segala sesuatu harus diserahkan kepada siapa? Ahlinya. Ya, harus diserahkan kepada ahlinya. Seperti saat ini, mohon maaf saya nyinggung, ya, seorang yang dianggap ulama besar namanya Albani. Albani itu lesa ahlul hadis, bukan seorang yang ngerti banyak tentang hadis, bahkan tidak katik gurunya tentang hadis. Tapi akibat beliau rajin baca, rajin mutola'ah, mengerti tentang proses hadis, mengerti tidak cukup untuk menilai hadis. Kenapa? Syarat untuk menjadi ahlul hadis itu tidak cukup sekedar baca. Iya kalau yang dibacanya benar. Kalau yang dibacanya tidak benar, tidak bisa. Imam Syafi'i menjadi seorang mujtahid itu Pak Ari, gurunya tidak siko. Ya, baca dalam kitab Taqriyatus Sadidah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Sebelum beliau ke Madinah, guru di Mekahnya tercatat di situ namanya minimal nih 6. Di Madinah gurunya bukan cuma Imam Malik, banyak. Imam Malik guru besarnya. Pergi ke Irak, pergi dulu ke Yaman, gurunya banyak. Nah kita ini baru berguru sih kok. Wah Pak Yul ini ahlu neraka. Wah ini baru guru sih kok. Ya, ya Pak Eko baru guru siko, baru ngaji kitab siko. Ya, lah hebat nian. Jangankan mereka, ini sekelas Imam Ibnu Qayyim. Ketika saya bahas masalah musik, apa kata beliau? Ketika ditanya bagaimana mereka yang menghalalkan musik, apa kata beliau? Itu pendapat mereka. Kalaupun mereka salah, mereka masih punya satu pahala. Untuk mujtahid, Imam Ibnu Qayyim. Lah ini Imam Ibnu Konyol. Ya. Jadi kita ini harus tahu, oh ada pendapat ulama. Makanya kan Buya Hamka ditanya, wahai Buya Hamka, dulu kau begitu kerasnya berbicara, kenapa sekarang tidak lagi? Apa? Referensi aku lah banyak. Uang tuh kalau referensinya banyak, Pak Ari, luas ilmunya. Tapi kalau referensinya siko, sudah. Ya. Sama seperti saya dulu ngaji Syafi'i tau. Wah, tidak sah itu, tidak sah. Pas lah ngaji banyak pendapat, ada perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi itu beda bahasanya itu, ya, ngajinya beda. Baiklah, itu satu contoh, ya, satu contoh dari Dr. Muhammad Said Ramadan Muti. Ya. Kemudian contoh yang lain, aqamakallah, Allah posisikan dirimu dimna dhuruf wa asbabin ahatat bika ala sina'atin asastaha wa madaita fi bina'i muqawwamatiha wa ta'ammalta fawajadta annaha la tuzjika fi ma'siyatin wa la tahmiluka ala ayyisu. Engkau ada dalam kondisi dan sebab-sebab di mana engkau ya membuat sesuatu. Nah ini untuk orang ahli bangunan. Ya. Membuat sesuatu. Dan apa yang kau buat ini sama sekali tidak ada yang membuatmu dekat dengan maksiat, tidak ada pula yang membuatmu untuk apa? Jatuh ke dalam dosa. Walakinnaka tatabba'ta hala junudin yaqumuna 'ala thughur wa yahrusuna al-ummata wa huququha min al-aduwil mutarabbis biha wa tami' fiha. Tapi engkau mengikuti kondisi-kondisi apa? Contoh, ada tentara-tentara yang tidak baik, ada yang megang-megang hukum tidak baik. Melihat kondisi-kondisi kayak gini, terpikir oleh Mas Yudi,
Apa aku jadi aparat keamanan beo? Apa aku jadi ahli hukum beo? Biar membenahi galo-galo itu. Nah, terpikirkan oleh kita kan? Ya, apa aku nih cak mano ya? Nengok Menteri Perdagangan cak Pak siapa? Pak Yulin ini kok tidak beres ngurus negara Konoha ini. Contoh, ya. Laju terpikir oleh Mas Yudi, apa aku jadi aparat hukum be? Jadi tentara-tentara Allah saja, ya. Maka kadang-kadang posisi itu tidak perlu, ya. Apa nih? Wa'udda ila ma qad wa'adallahu bil mujahid. Wa'udda ila ma qad wa'adallahu bil mujahidin. Maka engkau kepengen menjadi mujahid-mujahid yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk melawan kemungkaran, ya. Fastahwaka hadzal jihad al mabrur, sehingga membuatmu kepengen untuk masuk dalam jihad ini. Wattajahta ilallahi tatlubu minhu, lalu engkau meminta posisi ini agar dipindahkan, liyasta'milaka fi dzalikal amali tsani, agar Allah menggunakanmu. Yaqulu Ibnu Athaillah, la iyyaka an tatluba minhu falaysa asiran alaihi an yasta'milaka fi ma yaksibu lakal ajra dzatah. Tidak, ya, tidak kadang-kadang tidak harus engkau meminta posisi itu, karena bisa jadi Allah berikanmu posisi yang pahalanya sama seperti pahala jihad fi sabilillah. Atau Allah nanti bisa berikan kamu posisi untuk memberikan apa? Informasi, ide-ide, ya. Bisa jadi Mas Yudi menjadi jalan bagi saya untuk apa? Ceramah di kantor-kantor yang mereka tadi dianggap apa? Tidak benar. Bisa jadi ada posisi-posisi itu, ya. Pak Nata ngoloi atasannya Ustaz Fahmi be yang ceramah di sini, bisa jadi, ya dah, ya. Tapi aku pernah ditolak ceramah di situ. Ya, gitu, ya dah. Masakan Mang Ali sibuk di pengadilan, jadi sebab siapa baik? Pak Dokter kenal siapa? Ustadz siapa yang diajak untuk membenahi di situ. Nah, jalan-jalan seperti ini kadang-kadang sama nilainya di sisi Allah seperti kita membunuh kepala orang kafir yang menentang Allah. Bisa jadi, ya. Nah, ada video bagus-bagus ustadz itu dipotongi biar jadikan nasihat niat untuk apa? Merubah segala sesuatu. Karena yang merubah itu kan Allah, bukan kita yang merubah nih. Tapi kita tetap harus berbuat sekecil apapun, walaupun sekedar tulisan, walaupun sekedar apa? Mengirimkan video, walaupun sekedar apa? Berkata-kata doa, ya. Pegang pundak wong tuh, Allah yahdik, Allah memberikanmu hidayah. Oh, kan kemarin kita sudah ngaji, ma taraka minal jahli syai'an, apa yang kita buat sekecil apapun Allah tidak mungkin tidak tahu, ya. Jadi Pak Ari misalkan ketemu sama wong preman di sini misalkan, aku kalau nasihati dia pecah kepala aku, lalu berbuat apa? Temui dia, salami dia, dalam hati apa? Ya Allah, njuk dia hidayah. Oh, ya, jangan bersuara tujuannya dalam hati baik, doa, salami, ya Allah, tunjukkan dia hidayah, ya. Nah, ini ada satu cerita baik, ini cerita pengalaman aku baik. Ada nak nemuin seseorang sampai di sarun yang nemuin dia nih. Aku berdoa, ya Allah, alangkah susah nemui wong ini. Mudah-mudahan ya Allah ada satu keadaan wong ini yang nyari aku. Nah, kabul doa itu. Datang dia ke sini. Mawak ponaannya sakit kesurupan. Nah, gitu. Baru datang dia doa itu. Kabul. Aku kesel nih, berapa kali nemui dia? Tidak temu-temu. Detilah di hati. Ya Allah, kapan lah wong ini nemui aku? Nah, kabul. Tapi tidak apa-apa sekali doa. Misalkan saya anak kesalahan nemui wong ini, ketemu pas keluar bininya. Ya, ala kulli hal, jangan dianggap remeh doa itu. Maka kita ini contoh, ada yang macam-macam di daerah sini,
Ya tak? Mang Rosik jadi ketua arisan. Temui kadang-kadang tak perlu nak ngasih tahu. Bismillah. Apa kabar kau ni, sehat? Mudah-mudahan kau jadi orang baik. Dek, balik. Apa yang jadi doa tadi? Kadang-kadang masin doa itu. Ya? Seperti Habib Munzir nak ceramah di satu tempat, dapat informasi di situ ada preman, siapapun yang adakan pengajian, ustadznya balik bonyok rainya. Akhirnya Habib Munzir ngirim muridnya. Ngirim apa? Muridnya. Ketika ngirim muridnya Pak Ari, apa pesan Habib Munzir? Kau ciumi tangan dia. Datang no. Ketika datang tuh lari-lari dia. Pas lah ketemu, ngapa kau? Tak banyak omong, set. Nangis gara-gara cium tangan. Nangis dia. Belum pernah ada yang nyium tangan aku, kata dia. Ngapa ini kau nyium tangan aku? Aku ini preman, uang kotor. Oh, mungkin dia tidak pernah ada yang nyium tangan, makanya jadi preman. Ya? Dicium tangannya, sekedar dicium tangannya Mang Israfil jadi taubat. Tapi yang nyuruh Habib Munzir. Kalau yang nyuruh Erik, yang disuruh mati. Ya, yang nyuruhnya juga ada powernya, berdoa, nyuruh baik ya Pak Yul dengan Erik, lajulah kau, kau lajulah. Nah nyuruh tuh kena takut. Kalau Habib Munzir ini nyuruh berdoa, Bismillah, berangkatlah kau. Bismillah, amantu billah wa tawakkaltu ala Allah. Ini sekedar dicium tangan, Pak Ari langsung sadar. Langsung dia ngomong apa? Habib Munzir ceramah di sini buat pengajian ini, ada yang menghalangi aku, menggal kepalanya. Jadi pembela agama Allah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti siapa? Ya, Sayyidina Khalid bin Walid. Dialah yang jadi sebab patahnya gigi Nabi. Khalid bin Walid lah yang membuat pundak Nabi jadi terluka. Khalid bin Walid lah membuat siapa? Tentara kaum muslimin lumayan banyak terbunuh waktu perang Uhud. Tapi apa? Berubah. Siapa yang nyangka Khalid bin Walid bisa berubah? Amr bin As itu apa namanya? Jubir paling ulung. Hampir kaum muslimin di Habasyah dihabisi oleh Raja Habasyah gara-gara hasutannya siapa? Amr bin As. Tapi Nabi tidak berhenti berdoa. Kabul doanya. Ya. Jadi kita ini jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil. Nah, ini masih hubungannya dengan yang kemarin. Ketika kita ingin berbuat sesuatu dalam kondisi yang mungkin kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu, jangan dikira tidak bisa. Bisa. Ya. Kita parai. Siapa yang baca diparai? Ya. Ya. Tuh. Soekarno. Ustaz, aku ini bukan Kakan Kemenak, Ustaz. Jangan mau ngomong mak itu. Apa nak nunggu jadi Kakan Kemenak nian? Ngapa aja nyinggung aku jadi Soekarno? Tidak. Ini contoh, ya. Tidak harus. Maka seperti sekarang ini kan macam-macam nih gawiannya. Ngaji masih tetap, ya dak. Belajar masih tetap. Kan bisa. Ya. Hanya saja kadang-kadang mohon maaf, bukan waktu yang tak ada, tapi tidak adanya ingin meluangkan waktu. Ulangi lagi, bukan waktu yang tidak ada, tapi apa? Tidak ada niat untuk meluangkan waktu. Buktinya untuk maksiat. Jadi baik nonton sepak bola, ada baik waktu walaupun besok pagi sibuk begawe. Laju nyinggung kan ini. Yang jelas sekarang ini 4 lagi ini yang tinggal nih. Aku nih tidak perlu tahu, tapi ya tahu. Ya. Nah, ngapa lagi bahas bola nih? Nonton sepak bola, walaupun dia tahu besok begawe, walaupun dia tahu besok apa? Banyak tugas. Pak Nata, walaupun nak bertugas besok pagi, masih sempat dia nengok sesekali. Ya. Buktinya masih bisa. Ngapa laju? Yang ngaji bukan di sini baik kan? Tidak sempat pagi, mungkin sama Ustaz Said malam. Tidak cuma di sini baik ngaji. Di mana baik?
Artinya harus ada meluangkan waktu minimal apa? Minimal mencerahkan hati. Kayak Fahmi. Fahmi ini nampaknya menceramahkan sama yang dengar. Sejatinya nyeramahkan diri sendiri. Karena sebelum diceramahkan dibaca dulu, ditakar-takar dulu apa ini kira-kira secara analoginya apa. Jadi nasihat buat kita. Aku udah hafal ini tadi ini, ada hafal ini hikmah ini. Tapi gara-gara ngajar jadi hafal, jadi tahu. Dan satu akhlak yang buruk, kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kalau seorang penceramah menemukan hadis, menemukan nasihat, niatnya untuk orang lain, bukan untuk dia. Ya, jadi mohon maaf Bang Pendi, aku nih bisa jadi penceramah paling buruk di hadapan Allah kalau ya aku ceramah ini untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk aku. Ya, hanya Allah yang tahu aku niatnya untuk apa. Untuk orang lain. Untuk orang lain, ini akhlak penceramah paling, wah ini padek nih untuk diceramai. Nah, aku dapat nasihat ini ketika ngaji sama beliau di Palembang. Apa kata beliau? Matanya sambil nengok ke aku pula Habib Umar tuh. Banyak aib seorang penceramah kalau nengok hadis. Aku perasaan aku baik, matanya nengok aku. Tapi saat itu matanya caknya nengok aku. Kan? Banyak penceramah yang kalau maco hadis dia berkata, ini bagus untuk orang lain. Ya, mungkin perasaan aku, ya kan? Padahal ya untuk orang banyak. Cuma karena kita cak itu jadi kita merasa, ya, merasa. Maka salah kalau seorang penceramah, jadi khutbah Jumat, ini bagus nih, pas cocok dengan tetangga aku. Laju nak nyenggung, ya, mestinya tuh, wah ya Allah, ini nasihat bagus. Jadi apa? Jadi nasihat buat kita. Itu, jangan laju, wah ini pasnya kenanya nih kalau nyinggung Pak Dokter nih. Jangan, ini tidak kena nih. Apalagi, ini pas kena nih, nak nyinggung cerita ini untuk Panata nih, kena nih, ini kena nih. Jangan, tidak boleh. Ya, kalau Panata terasa tersinggung dewe, itu urusan Panata. Kalau Pak Erik tersinggung dewe, itu urusan Erik. Ya, kadang-kadang penceramah tidak ada nak nyinggung siapa-siapa, cuma dia tersinggung dewe, ay ngata aku nian, berarti masuk. Kan gitu. Yang repotnya dengar ceramah, dia tidak tersinggung. Ya. Karena ini pernah terjadi sama diri aku Pak Ari. Jadi mohon maaf Bang Rosi, pernah satu cerita, aku cerita tentang orang-orang yang kalau nyetel tip busak-busak, tetangga terganggu. Ya. Kalau naik motor kenal potnya busak-busak, tetangga terganggu. Tegak yang depan aku nih, kau nih ngatoi aku galau. Waduh, kau ngatoi rumahku tip besar. Nah berarti dia ngaku rumahnya tipnya besar. Kenal pot motor besar, motor aku besar, kau tak kenal potnya. Nah yang iya dia pula. Kalau hadir pesta caknya gagal keladasanian, ngenjuk duit dengan ini. Tapi kalau untuk sedekah, dia marah pula. Lah, aduh kalau dia aja aku. Dia ternyata marah dengan aku tuh mempermalukan dirinya sendiri. Lagi ceramah, ya, padahal aku ngomong tuh kan secara umum baik. Tidak perlu kenal dengan dia ini, siapa dia ini. Ya. Tuh, akhirnya yang ngomong dalam saat gila dia tuh. Apa yang Ustaz ceramah itu ada gala di dia. Nah itu. Padahal kita tuh kalau ada cak itu cukup apa? Diam, muhasabah. Agam, lanjutkan, dak agam, dem. Karena kadang-kadang yang namanya ceramah tuh dak paca, nak ngepas-ngepaskan. Oh ada Pak Soleaun, oh ada Pak Dokter, jangan nyenggung ini, dak bisa. Namanya hak adalah, oh ada Pak Soekarno, karena dia wong kemenak jangan sebut-sebut, dak boleh. Karena ini adalah hukum Allah. Namanya juga yang disampaikan oleh Nabi, ya kan? Ya. Balik kepada ini, makanya kita kalau ingin melakukan sesuatu tidak harus merubah kondisi. Maka banyak orang sekarang, aku ini terhalang dakwah oleh keluarga aku segala macam, ku tinggalkan be bini aku, tidak usah lagi aku ngurus bini aku nak dakwah be. Nah ini mecot. Saking nak dakwah, anak bini tinggal. Ya, jangan berdakwahlah anak bini jangan tinggal. Tahajudlah anak bini jangan ditinggal gitu loh.
Ini saking nak dekat dengan Allah, mohon maaf anak biniku ku telantarkan dirimu. Ini yang tidak benar. Jangan. Dokter punya kemanfaatannya dewe untuk laboratorium. Ya, Mas Yudi punya kemanfaatannya sendiri dengan Mas Yudi lakukan saat ini. Pak Ari, Pak Yul, Pak Nata, jangan ditinggalkan. Ya, oh Ustaz, ini ternyata ada yang kotor. Yang kotor, yang kotor. Pak Nata jangan ikut. Ya, yang kotor, yang kotor. Wah, Mang Isropil permainan banyaknya. Jangan ikut main. Ya, tetap pada posisi itu. Memang berat. Nah, kecuali tidak bisa dielak lagi. Seperti Sayyidina Muhajir ilallah dari Irak harus hijrah kemana? Ke Yaman. Kenapa? Karena fitnah di sana tidak bisa dielakkan lagi. Ya, menurut kemampuan dirinya sebagai manusia. Contoh seandainya Mas Erik tinggal di satu tempat yang isinya tuh ya Allah perempuan tidak benar kalau. Contoh baik, ngapa lagi nak nyebut satu tempat? Ya, nah kata Mas Erik, kalau aku kuat ini, aku alhamdulillah iman aku, ya, semenjak ngaji hikam ini, ya, nah tapi aku takut berpengaruh sama siapa? Anak-anak aku. Maka kita tidak sanggup kan nak jagoi galo-galo, maka saat itu kita harus hijrah. Atau kadang-kadang kalau kita tinggal di tempat cak itu, wong galak salah nyasar. Pak, ada barang enggak? Allah. Nanya dengan kita, kan enggak kelemahan, akhirnya kita bantu nyari juga. Nah. Itu contoh. Ya, kalau kita sudah tinggal di satu tempat yang kita tidak bisa lagi untuk menguasainya, hijrah. Ini pernah terjadi oleh salah satu ulama. Di negerinya itu sudah Masya Allah ya, LGBT segala macam, dikasih informasi oleh Allah melalui mimpinya, pergilah kau dari negeri itu karena akan datang perkara besar. Pergi dia. Ketika dia pergi, datang azab Allah, datang bala Allah ke daerah itu, dia selamat. Karena Allah ketika menurunkan azab tidak bisa milih-milih. Oh gempa rumah sini be, tidak, kenok-kenoknya sih kok. Ya, kalaupun ada kecil yang seperti di Aceh itu ada makom waliullah belah, cuma sekecil itulah, gitu. Tidak bisa. Jadi di Papiliun ini kalau ada orang yang buang sampah sembarangan, siko be itu banjir. Dah baca banjir milih rumah yang buang sampah be. Dah baca sungainya di samping situ. Nah yang dekat situ tuh yang nanggung dulu. Iya, kalau kita jauh kan. Yang buang sampah siapa? Yang kena musibah siapa? Nah, kan kita lanjut tahlilan. Ya, nah itu contohnya. Nah itu kecuali sudah kondisi seperti itu, ya. Sudah apa? Tidak bisa lagi diomong dengan mulut, tidak bisa lagi dibuat dengan tangan segala macam. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, faedah yang diambil oleh Syekh Ahmad Zaruk, tapi ini karena sudah siang, kita akan lanjutkan kajian besok masih di hikmah yang ke-9, yang ke-19. Tapi ala kulli halin dari sini kita belajar. Ketika kita dipilih oleh Allah dalam satu posisi, kemudian kita ingin melaksanakan kemanfaatan yang lain, tapi dengan syarat posisi yang kita saat ini bukan hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan punya nilai manfaat di sisi Allah. Jangan berpaling dari posisi yang saat ini, tapi berbuatlah, ya, berbuatlah dengan apa yang bisa kita manfaatkan. Tapi ingat, berbuat ini tentu sesuai dengan kemampuan. Jangan kaget sibuk di dunia kesehatan, ya, tapi apa? Kepengen nyehati wong dengan cara kita dewek tanpa ilmu. Berdakwalah sebatas mengajak orang lain, tapi kalau sudah urusan hukum, kembalikan kepada orang yang ahlinya, biar kita tidak salah dalam memberikan fatwa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita galo-galo, membuka pintu manfaat buat kita galo-galo, walaupun secara zahir
Allah memilihkan kita di satu tempat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang bermanfaat sekecil apapun kemanfaatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kumpulkan kami dengan orang-orang yang saling memberikan manfaat, ya Allah, dengan berbagai macam bidang keahliannya, ya Allah, sehingga dalam satu kondisi, satu keadaan kami bisa sama-sama menyelesaikan satu permasalahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Walaupun kami tidak baik, kami ikut baik, ya Allah. Paling tidak diingat oleh mereka kalau kami ada dalam kumpulan yang baik. Jauhkan kami, ya Allah, dari kumpulan-kumpulan yang tidak baik, kecuali kalau kami mampu membenahinya, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk membenahi kumpulan yang tidak baik tersebut. Rabbana, ya Allah, taqabbal minna salatana syamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa ta'min taksirna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.